Di sini saya dengan Mbak siapa? Aprilia Dari prodi apa? PAI. Di sini saya akan bertanya tentang bagaimana pandangan politik, ekonomi, dan sosial budaya saat ini dan apa pengaruh dan bagaimana solusinya. Oke, saya akan menjawab pertanyaan Mbak ya. Pandangan politik, ekonomi, sosial, dan budaya saat ini itu sangat kompleks dan beragam. Secara umum, terdapat beberapa isu Mbak yang menjadi perhatian utama seperti ketimpangan ekonomi, polarisasi politik, dan perubahan sosial. Nah, di situ ada beberapa pandangan, seperti contohnya itu pada pandangan politik. Yang kedua itu pada pandangan ekonomi ya Mbak. Pada pandangan ekonomi ini seperti dampak globalisasi. Globalisasi ini membawa peluang dan tantangan termasuk persaingan yang lebih ketat di pasar global. Kemudian yang ketiga, pada pandangan sosial budaya. Pada pandangan sosial budaya ini, perubahan dan nilai norma, seperti perkembangan teknologi dan informasi mengubah cara pandang masyarakat terhadap berbagai isu. Kemudian pengaruhnya ya Mbak ya. Pengaruhnya itu seperti ketidakstabilan sosial, polarisasi politik, dan ketidakpuasan ekonomi dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial. Nah, dari ketiga ini ada salah satu solusi atau beberapa solusi seperti yang pertama itu dialog dan rekonsiliasi, yaitu mendorong dialog antar kelompok untuk mengurangi polarisasi dan membangun kepercayaan. Kemudian pendidikan dan kecerdasan, yaitu meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang isu-isu sosial dan politik untuk mendorong partisipasi aktif. Seperti itu Mbak. Terima kasih atas infonya. Di sini saya dengan Mbak siapa? Dian Mita, Dari prodi. Ekonomi Syariah. Di sini saya akan bertanya tentang bagaimana pandangan politik, ekonomi, sosial, dan budaya saat ini dan apa pengaruh dan bagaimana solusinya. Saat ini dunia menghadapi tantangan besar di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Polarisasi politik mempengaruhi kebijakan global, sementara ketidakpastian ekonomi seperti inflasi dan ketimpangan menciptakan ketidakstabilan. Di sisi sosial, kesadaran tentang hak asasi manusia, keberagaman, dan kesetaraan semakin berkembang, namun juga menimbulkan resistensi. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pendekatan holistik yang mencangkup pendidikan politik, kebijakan ekonomi, inklusif, dan penguatan kesetaraan serta pelindungan hak asasi manusia dalam masyarakat. Kemudian pengaruh dari kondisi politik ekonomi saat ini sangat luas dan dapat dirasakan dalam berbagai aspek kehidupan global. Yang pertama, politik, perubahan kebijakan global. Ketegangan politik dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri, aliansi internasional, dan kesepakatan global mengenai isu-isu penting seperti perdagangan dan keamanan. Dan yang kedua, ekonomi, ketidakpastian ekonomi, tantangan seperti inflasi, krisis energi, dan ketimpangan ekonomi dapat menciptakan ketidakstabilan di pasar global dan mempengaruhi daya beli serta kualitas hidup masyarakat, terutama di negara-negara berkembang. Adapun solusi untuk mengatasi tantangan politik dan ekonomi saat ini memerlukan pendekatan yang holistik dan kolaboratif. Beberapa langkah yang dapat diambil meliputi yang pertama, politik, pendidikan politik, peningkatan pemahaman masyarakat tentang demokrasi, hak asasi manusia, dan pemerintahan yang transparan dapat membantu mengurangi ekstremisme dan meningkatkan partisipasi politik yang konstruktif. Dan yang kedua, ekonomi. Kebijakan ekonomi inklusif mengurangi ketimpangan ekonomi dengan kebijakan yang lebih berfokus pada pemerataan kesejahteraan seperti peningkatan akses pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan untuk kelompok yang terpinggirkan. Terima kasih atas infonya. Selanjutnya di sini saya dengan Mbak dari prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan bertanya tentang bagaimana pandangan politik, ekonomi, sosial, dan budaya saat ini dan apa pengaruhnya dan bagaimana solusinya. Saat ini dunia menghadapi tantangan besar di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Polarisasi politik memengaruhi kebijakan global, sementara ketidakpastian ekonomi seperti inflasi, ketimpangan menciptakan ketidakstabilan, dan pengaruhnya itu
dari kondisi politik. Perubahan kebijakan global itu mengakibatkan politik dapat memengaruhi kebijakan luar negeri, aliansi internasional, dan kesepakatan global mengenai isu-isu penting seperti perdagangan dan keamanan. Yang kedua, tentang ekonomi. Tantangan seperti inflasi, krisis, energi, dan ketimpangan ekonomi dapat menciptakan ketidakstabilan di pasar global dan memengaruhi daya beli serta kualitas hidup masyarakat, terutama di negara-negara yang berkembang. Dan untuk solusinya, yang pertama, solusi dalam politik itu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang demokrasi, hak asasi manusia, dan pemerintahan yang transparan dapat membantu mengurangi ekstremisme dan meningkatkan partisipasi politik yang konstruktif. Yang solusi kedua tentang ekonomi itu mengurangi ketimpangan ekonomi dengan kebijakan yang lebih berfokus pada pemerataan kesejahteraan seperti peningkatan akses pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan untuk kelompok yang terpinggirkan. Sekian. Terima kasih atas infonya. Di sini saya dengan Mbak siapa? Saya Zafela Ade Dari Prodi. PAI. Di sini saya akan bertanya tentang bagaimana pandangan politik, ekonomi, sosial, dan budaya saat ini dan apa pengaruhnya dan bagaimana solusinya. Menurut saya, saat ini dunia menghadapi tantangan besar di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Polarisasi politik memengaruhi kebijakan global. Untuk saat ini, dunia itu menghadapi tantangan besar di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Polarisasi politik memengaruhi kebijakan global. Nah, sementara ketidakpastian ekonomi seperti inflasi dan ketimpangan menciptakan ketidakstabilan. Di sisi sosial, kesadaran tentang hak asasi manusia, keberagaman, dan kesetaraan semakin berkembang, namun juga menimbulkan resistensi. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pendekatan holistik yang mencakup pendidikan politik, kebijakan ekonomi inklusif, dan penguatan kesetaraan, serta perlindungan hak asasi manusia dalam masyarakat. Pengaruh dari kondisi politik, ekonomi, dan sosial budaya saat ini sangat luas dan dapat dirasakan dalam berbagai aspek kehidupan global. Nah, pengaruh dari kondisi politik dan ekonomi yaitu perubahan kebijakan global. Ketegangan politik dapat mengaruhi kebijakan luar negeri, aliansi internasional, dan kesepakatan global mengenai isu-isu penting seperti perdagangan dan keamanan. Yang untuk ekonomi itu tantangan seperti inflasi, krisis energi, dan ketimpangan ekonomi dapat menciptakan ketidakstabilan di pasar global dan memengaruhi daya beli serta kualitas hidup masyarakat, terutama di negara-negara berkembang. Solusinya untuk politik yaitu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang demokrasi, hak asasi manusia, dan pemerintahan yang transparan dapat membantu mengurangi ekstremisme dan meningkatkan partisipasi politik yang konstruktif. Untuk solusi ekonomi yaitu mengurangi ketimpangan ekonomi dengan kebijakan yang lebih berfokus pada pemerataan kesejahteraan seperti peningkatan akses pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan untuk kelompok yang terpinggirkan. Terima kasih atas informasinya, Mbak. Ya, sama-sama. Di sini saya dengan Mbak siapa? Vera Fernanda. Dari Prodi. Saya dari Prodi PGMI Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya akan bertanya tentang bagaimana pandangan politik, ekonomi, sosial, budaya saat ini, apa pengaruhnya dan bagaimana solusinya. Untuk saat ini sendiri ya, dunia menghadapi tantangan yang besar di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Polarisasi politik mempengaruhi kebijakan sosial yang sementara ketidakpastian ekonomi seperti inflasi dan ketimpangan yang dimana menciptakan ketidakstabilan. Di sisi sosial sendiri, kesadaran tentang hak asasi manusia, keberagaman, dan kesetaraan semakin berkembang, namun juga menimbulkan resistensi. Untuk mengatasi tantangan ini diperlukan pendekatan holistik yang mencakup
pendidikan politik, kebijakan ekonomi inklusif dan penguatan kesetaraan serta perlindungan hak asasi manusia dalam masyarakat. Dan untuk pengaruh dari politik, ekonomi dan sosial budaya sendiri ini sangat luas dan sangat dirasakan dalam berbagai aspek. Untuk dari aspek politik sendiri, politik kebijakan global, yang dimana ketegangan politik mempengaruhi kebijakan luar negeri, aliansi internasional, dan kesempatan global mengenai isu-isu penting. Yang kedua, ekonomi. Ketidakpastian ekonomi ini tantangan seperti inflasi, krisis energi, dan ketimpangan ekonomi dapat menciptakan ketidakstabilan di pasar global dan mempengaruhi daya beli serta kualitas hidup masyarakat. Solusi untuk mengatasi tantangan politik, ekonomi, dan sosial budaya saat ini memerlukan pendekatan yang holistik dan kolaboratif, yang dimana beberapa langkah yang dapat diambil meliputi. Untuk yang pertama dari politik ya, pendidikan politik ini meningkatkan pemahaman masyarakat tentang demokrasi, hak asasi manusia, dan pemerintahan yang transparan, dapat mengurangi ekstremisme dan meningkatkan partisipasi politik yang konstruktif. Untuk yang kedua, ekonomi. Kebijakan ekonomi inklusif ini mengurangi ketimpangan ekonomi dengan kebijakan yang lebih berfokus pada pemerintah. Di sini saya dengan Mbak Mary. Dari prodi apa? Dari Prodi TBI. Saya di sini akan mempertanyakan yaitu bagaimana pandangan politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang terjadi saat ini. Apa pengaruhnya dan bagaimana solusinya? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Indri. Situasi global saat ini ditandai oleh polarisasi politik, tantangan ekonomi seperti inflasi atau transisi hijau, dinamika sosial terkait kesetaraan dan teknologi, serta perpaduan budaya akibat globalisasi yang diimbangi dengan upaya pertahanan identitas sosial. Dan pengaruh dari ekonomi, politik, sosial, dan budaya di sini yang pertama yaitu politik ya. Peningkatan keterangan global, polarisasi politik yang meningkatkan dapat memperburuk hubungan antar negara, menyebabkan politik diplomatik, bahkan potensi perang terbuka di beberapa wilayah. Dan yang kedua yaitu ekonomi. Ekonomi di sini ketimpangan ekonomi yang semakin lebar antara negara kaya dan miskin atau antar kelompok sosial dalam satu negara dapat menyebabkan ketergantungan atau ketegangan sosial dan politik yang lebih besar. Dan yang ketiga yaitu sosial budaya. Di sini sosial budaya itu sebagai nilai sosial. Isu-isu seperti kesetaraan gender, hak minoritas, dan perubahan dalam norma sosial semakin mendapat perhatian, mendorong kebijakan dan perubahan sosial lebih inklusif. Dan secara keseluruhan, kondisi ini mendorong perubahan besar dalam struktur global yang dapat menciptakan ketegangan namun juga memberikan peluang untuk inovasi dan kemajuan sosial, ekonomi, dan budaya. Dan solusi yang kita bisa ambil dari itu untuk mengatasi tantangan politik, ekonomi, dan sosial budaya yang saat ini yaitu pertama yang politik. Politik itu bisa meningkatkan pemahaman masyarakat tentang demokrasi, hak asasi manusia, dan pemerintahan yang transparan dapat membantu mengurangi ekstrim dan meningkatkan partisipasi politik yang konstruktif. Dan yang kedua yaitu ekonomi. Di sini ekonomi itu transaksi ekonomi hijau, mengembangkan kebijakan yang mendukung transisi menuju ekonomi berkelanjutan seperti investasi dalam negeri, terbarukan, teknologi bersih, dan praktik ramah lingkungan yang dapat menciptakan lapangan kerja baru. Dan yang ketiga yaitu sosial budaya, dengan menjalankan kesetaraan dan hak asasi manusia, menguatkan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender, perlindungan hak minoritas, dan pengurangan diskriminasi dalam sebuah aspek kehidupan sosial. Dan dari keseluruhan dari pertama yaitu politik, ekonomi, dan sosial budaya, solusi tersebut memerlukan kerjasama yang antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk menciptakan sistem yang lebih adil, berkelanjutan, dan inklusif. Cukup sekian itu jawabannya. Terima kasih. Nah,
pandangan politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang terjadi saat ini, dan apa saja pengaruh dan solusinya. Kondisi politik stabil secara umum meski ada tantangan berupa polarisasi politik dan dinamika menjelang pemilu. Kondisi ekonomi pertumbuhan cukup baik, namun tantangan inflasi, pengangguran, dan ketimpangan masih ada. Kondisi sosial semakin inklusif, tetapi isu intoleransi dan kesenjangan sosial tetap menjadi perhatian. Kondisi budaya, kebudayaan lokal mulai berkembang dengan adaptasi teknologi, namun pengaruh budaya asing semakin kuat. Penyebab politik, ketegangan politik seringkali dipicu oleh persaingan kekuasaan dan perbedaan ideologi. Penyebab ekonomi, inflasi dan ketimpangan terjadi karena ketergantungan pada impor yang tidak merata. Penyebab sosial, isu intoleransi dan kesenjangan sosial dipengaruhi oleh ketidakadilan ekonomi dan kurang pemahaman antar kelompok. Penyebab budaya, pengaruh budaya asing berat akibat globalisasi dan teknologi yang cepat berkembang. Solusi politik, meningkatkan dialog antar partai dan memperkuat sistem demokrasi. Solusi ekonomi, fokus pada pemberdayaan ekonomi lokal dan pemerataan pembangunan. Solusi ekonomi, fokus pada memperdaya ekonomi lokal dan pemerataan pembangunan. Solusi sosial, meningkatkan toleransi dan pendidikan multikultural. Solusi budaya, melestarikan budaya lokal sambil memanfaatkan teknologi untuk promosi budaya. Di sini saya dengan Mbak siapa? Mbak Ayu Novitasari Dari prodi apa? Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan bertanya tentang bagaimana pandangan politik, ekonomi, sosial, dan budaya saat ini, dan apa saja pengaruh dan solusinya. Baik, saat ini dunia menghadapi tantangan besar di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Polarisasi politik memengaruhi kebijakan global, sementara ketidakpastian ekonomi seperti inflasi dan ketimpangan menciptakan ketidakstabilan. Di sisi sosial, kesadaran tentang hak asasi manusia, keberagaman, dan kesetaraan semakin berkembang. Namun, juga menimbulkan resistensi. Untuk mengatasi tantangan ini diperlukan pendekatan holistik yang mencakup pendidikan politik, kebijakan ekonomi inklusif, dan penguatan kesetaraan, serta perlindungan hak asasi manusia dalam masyarakat. Pengaruh dari kondisi politik, ekonomi, dan sosial budaya saat ini sangat luas dan dapat dirasakan dalam berbagai aspek kehidupan global. Yang pertama ialah politik, perubahan kebijakan global. Ketegangan politik dapat memengaruhi kebijakan luar negeri, aliansi internasional, dan kesepakatan global mengenai isu-isu penting seperti perdagangan dan keamanan. Yang kedua ialah ekonomi. Ketidakpastian ekonomi, tantangan seperti inflasi dan krisis energi dan ketimpangan ekonomi dapat menciptakan ketidakstabilan di pasar global dan memengaruhi daya beli serta kualitas hidup masyarakat, terutama di negara-negara berkembang. Yang terakhir ialah sosial budaya. Pergeseran nilai sosial, isu-isu sosial seperti kesetaraan gender, hak minoritas, dan perubahan dalam norma sosial semakin mendapat perhatian, mendorong kebijakan dan perubahan sosial yang lebih inklusif. Namun, ini juga dapat memunculkan resistensi dari kelompok yang mempertahankan status quo. Adapun solusi untuk mengatasi hal tersebut yaitu diperlukan beberapa langkah. Yang pertama ialah di bidang politik. Yang diperlukan ialah pendidikan politik, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang demokrasi, HAM, dan pemerintahan yang transparan dapat membantu mengurangi ekstremisme. Yang kedua ialah ekonomi. Kebijakan ekonomi inklusif memengaruhi ketimpangan ekonomi dengan kebijakan yang lebih berfokus pada pemerataan kesejahteraan.
Yang ketiga ialah sosial budaya, kesetaraan dan hak asasi manusia, menguatkan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender, perlindungan hak minoritas, dan pengurangan diskriminasi dalam semua aspek kehidupan sosial. Terima kasih Mbak atas dukungannya. Sama-sama. Kembali lagi di sini saya dengan Mbak Intan Wardani, dari Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan bertanya tentang bagaimana pandangan politik, ekonomi, dan sosial budaya saat ini dan apa pengaruhnya dan bagaimana solusinya. Baik, izinkan saya menjawab. Saat ini dunia menghadapi tantangan besar di dalam politik, ekonomi, dan sosial budaya. Polarisme politik memengaruhi kebijakan global, sementara ketidakpastian ekonomi seperti inflasi dan ketimpangan menciptakan ketidakstabilan. Di sisi sosial, kesadaran tentang hak asasi manusia keberagaman dan kesetaraan semakin berkembang, namun juga menimbulkan resistensi. Untuk mengatasi tantangan ini diperlukan pendekatan holistik yang mencakup pendidikan politik, kebijakan ekonomi inklusif, dan penguatan kesetaraan serta perlindungan hak asasi manusia dalam masyarakat. Pengaruh dari kondisi politik, ekonomi, dan sosial budaya saat ini sangat luas dan dapat dirasakan dalam berbagai aspek kehidupan global, seperti yang satu, politik. Perubahan kebijakan global, ketegangan politik dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri, aliansi internasional, dan kesepakatan global mengenai isu-isu penting seperti perdagangan dan keamanan. Yang kedua, ekonomi, ketidakpastian ekonomi. Tantangan seperti inflasi, krisis energi, dan ketimpangan ekonomi dapat menciptakan ketidakstabilan di pasar global dan memengaruhi daya beli serta kualitas hidup masyarakat, terutama di negara-negara berkembang. Dan selanjutnya yaitu solusi untuk mengatasi tantangan politik, ekonomi, dan sosial budaya saat ini memerlukan pendekatan yang holistik dan kolaboratif. Beberapa langkah yang dapat diambil meliputi yang pertama yaitu politik. Pendidikan politik meningkatkan pemahaman masyarakat tentang demokrasi, hak asasi manusia, dan pemerintahan yang transparan. Dapat membantu mengurangi keekstremisme dan meningkatkan partisipasi politik yang konstruktif. Yang kedua yaitu ekonomi. Kebijakan ekonomi inklusif mengurangi ketimpangan ekonomi dengan kebijakan yang lebih berfokus pada pemerataan kesejahteraan seperti peningkatan akses pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan untuk kelompok yang terpinggirkan. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas infonya. Di sini saya dengan Mbak Mbak Arifah dari Prodi HK Hukum Keluarga. Di sini saya akan bertanya tentang bagaimana pandangan politik, ekonomi, sosial, dan budaya saat ini dan apa pengaruhnya dan bagaimana solusinya. Saat ini tuh dunia itu menghadapi tantangan besar di bidang politik dan ekonomi. Di sisi lain kesadaran tentang hak asasi manusia, keberagaman, kesetaraan semakin berkembang, namun juga menimbulkan resistensi. Nah, untuk mengatasi tantangan ini diperlukan pendekatan holistik yang mencakup pendidikan politik, kebijakan ekonomi inklusif, dan penguatan kesetaraan, serta perlindungan hak asasi manusia dalam masyarakat. Pengaruh dari kondisi politik ekonomi saat ini sangat luas dan dapat dirasakan dalam berbagai aspek kehidupan global. Salah satunya ialah politik. Perubahan kebijakan global, ketegangan politik dapat memengaruhi kebijakan luar negeri, aliansi internasional, dan kesepakatan global mengenai isu-isu penting seperti perdagangan dan keamanan. Yang kedua yakni ekonomi. Ketidakpastian ekonomi tantangannya itu seperti inflasi, krisis energi, dan ketimpangan ekonomi dapat menciptakan ketidakstabilan di pasar global dan memengaruhi daya beli serta kualitas hidup masyarakat, terutama di negara-negara yang berkembang. Baik, adapun kesimpulan dari beberapa video wawancara tersebut adalah kondisi politik,
ekonomi, dan sosial budaya saat ini saling mempengaruhi dan menciptakan tantangan besar seperti ketidakstabilan politik, krisis ekonomi, dan pergeseran sosial budaya. Solusinya membutuhkan kebijakan inklusif, dialog aktif, serta reformasi struktural yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan stabilitas di berbagai sektor. Cukup sekian video wawancara tersebut. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.